Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nih, nama saya Rifki Rahman. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Bekasi, jurusan Manajemen Operasional nih. Nah, di sini kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional oleh dosen pengampu Ibu Eti. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas mengenai topik yang berkaitan dengan ekonomi internasional di dunia ini, khususnya yaitu devisa negara. Nah, apa sih devisa negara itu, dan dari mana sih asalnya devisa negara itu, dan apa devisa negara itu digunakan untuk apa? Nah, mari nih kita bahas. Kalian pernah dengar gak sih devisa negara itu? Atau kalian pernah melihat berita-berita di media sosial maupun di televisi dengan headline cadangan devisa Indonesia turun? Nah, tapi kalian pernah mikir nggak dan bertanya-tanya, emang itu duit apa sih devisa itu? Nah, dari mana asalnya dan buat apa saja sih digunakan? Nah, yuk kita bahas nih, kita bahas tuntas tapi dengan cara yang santai dan sederhana bareng saya. Oke nih, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan devisa itu? Nah, jadi begini, devisa adalah suatu kekayaan negara yang berbentuk mata uang asing yang bisa dipakai buat bayar transaksi ke luar negeri. Oke, paham ya? Nah, alat transaksi itu bisa berupa dolar Amerika, euro, yen, atau mata uang asing lainnya. Kenapa harus mata uang asing? Karena kalau kita mau beli barang dari luar negeri, bayar utang, atau bahkan sekedar impor seperti barang elektronik iPhone, mereka nggak mau nih dibayar pakai rupiah, harus pakai uang yang diakui secara internasional. Itulah kenapa kita butuh devisa. Nah, devisa ini biasanya disimpan dan dikelola oleh Bank Indonesia nih teman-teman, dalam bentuk yang aman dan gampang dicairin, atau likuiditasnya itu sangat tinggi. Bisa berupa uang tunai, emas, hingga surat berharga luar negeri. Nah, semakin besar cadangan devisa kita di negara Indonesia, maka posisi ekonomi kita itu makin kuat. Ibaratnya cadangan devisa itu seperti tameng dan senjata buat negara Indonesia itu dalam menghadapi tekanan ekonomi global nih teman-teman. Dari mana sih asal devisa itu? Oke, tadi kita udah tahu nih kalau devisa itu penting banget nih buat negara. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, devisa itu datangnya dari mana sih? Siapa yang ngirimin uang asing ke Indonesia? Ternyata ada beberapa sumber utama yang menjadi pemasok utama devisa negara kita nih teman-teman. Pertama yaitu ada ekspor barang dan jasa. Misalnya Indonesia mengekspor sawit ke India, batu bara ke Cina, atau kopi ke Eropa. Nah, dari setiap transaksi ekspor tersebut, pembayarannya memakai mata uang asing, dan uang itulah yang menjadi devisa. Tapi bukan cuma barang, jasa juga termasuk. Contohnya yaitu pariwisata. Waktu turis asing berkunjung ke Indonesia, contohnya turis dari Australia, Korea, atau Jerman datang liburan ke Indonesia seperti Bali, mereka itu menginap, makan, belanja, dan bayar pakai uang dolar atau euro. Nah, itu masuk ke kas negara sebagai devisa dari sektor jasa nih teman-teman. Yang kedua ada remitansi TKI atau PMI nih. Nah, ini yang kadang suka dilupain nih, padahal kontribusinya itu sangat besar nih teman-teman. Pekerja migran Indonesia yang kerja di luar negeri seperti di Malaysia, di Taiwan, di Arab Saudi, mereka itu mengirim uang ke keluarga mereka di kampung halamannya, itu termasuk devisa juga loh. Nah, yang ketiga ada investasi asing nih. Waktu perusahaan luar negeri buka pabrik, beli saham, atau masukin modal ke bisnis kita di negara Indonesia, mereka itu membawa mata uang asing nih teman-teman, yang masuk ke Indonesia itu, dan otomatis dapat menambah cadangan devisa negara kita nih. Dan yang terakhir adalah pinjaman luar negeri. Walaupun sifatnya utang, tapi selama dana itu cair ke rekening pemerintah atau BUMN, nilainya tetap tercatat sebagai devisa nih.
Tapi tentu harus digunakan dengan bijak nih teman-teman. Jadi sumber devisa itu sebenarnya luas banget nih teman-teman. Dan semua sektor yang mempunyai kontribusi, baik industri besar, UMKM, ekspor, sampai pekerja migran yang bekerja di luar negeri, yang mengirim uang tiap bulannya ke Indonesia. Nah itu merupakan bagian dari pemasok dari devisa negara. Nah setelah tahu dari mana asalnya devisa, sekarang kita akan bahas nih, buat apa sih devisa itu dipakai. Sekarang kita udah tahu nih apa itu devisa dan dari mana asalnya. Tapi buat apa sih negara harus repot-repot ngumpulin devisa? Emangnya dipakai buat apa? Jawabannya banyak banget dan semuanya ini pasti krusial teman-teman. Pertama itu bisa membuat bayar impor. Misalnya Indonesia beli mesin dari Jepang nih, terus dari gandum dari Australia, atau obat-obatan dari luar negeri seperti Swiss, itu semua nggak dibayar pakai rupiah nih teman-teman, tapi harus dibayar memakai mata uang negara asal negara tersebut seperti yen, dolar, atau euro. Nah devisa inilah yang dipakai buat transaksi itu. Kedua, membuat bayar utang luar negeri. Misalnya negara kita mempunyai pinjaman dari lembaga internasional kayak IMF, World Bank, atau negara lain. Saat jatuh tempo kita harus bayar pakai mata uang asing nih. Nah jadi devisa itu juga bisa dipakai untuk mencicil utang tersebut teman-teman. Ketiga, bisa menjaga stabilitas kurs rupiah, nilai tukar rupiah. Kalau tiba-tiba permintaan dolar naik dan rupiah melemah, Bank Indonesia bisa turun tangan dengan melepaskan cadangan devisa ke pasar internasional nih teman-teman. Ini namanya intervensi. Tujuannya biar rupiah nggak jeblok parah dan harga barang impor tetap stabil nih. Bayangin aja kalau nggak ada devisa nih, nilai tukar rupiah anjlok, bisa-bisa harga BBM, bahan makanan, barang elektronik melonjak. Nah jadi cadangan devisa itu bisa dipakai seperti perisai ekonomi internasional, perisai ekonomi nasional di Indonesia. Nah keempat, bisa membuat bikin negara kita itu kelihatan seperti negara yang sehat di mata investor. Investor itu ogah nanam modal di negara yang devisanya seret karena rawan krisis ekonomi di negara tersebut. Tapi kalau cadangan devisanya besar di negara tersebut dan stabil, itu merupakan suatu sinyal ekonomi yang kita kuat dan investor itu mau menjadi lebih pede masukin duit ke negara kita nih. Jadi jelasnya devisa itu bukan sekedar uang asing yang disimpan rapi di brankas bank Indonesia, tapi dia mempunyai peran vital dalam menjaga ekonomi nasional tetap aman, stabil, dan dipercaya oleh dunia. Nah oke, sekarang kita udah sampai di ujung pembahasan nih, tapi biar makin nempel, yuk kita rangkum bareng-bareng di segmen terakhir ini. Apa sih devisa itu apa? Nah devisa itu singkatnya begini. Devisa itu adalah uang asing yang dimiliki negara untuk melakukan transaksi di internasional atau di dunia. Dari mana asalnya? Dari ekspor barang dan jasa, dari pariwisata, remitansi tenaga kerja Indonesia, investasi asing, dan pinjaman luar negeri. Oke, dicatat ya dan diingat. Terus dipakai buat apa ya devisa itu? Devisa itu dipakai bisa buat bayar impor, bayar utang luar negeri, menjaga nilai kurs rupiah, dan dapat meningkatkan trust atau kepercayaan investor luar negeri nih yang akan menanamkan modal ke Indonesia. Nah simpelnya devisa itu adalah semacam darah segar buat ekonomi nasional kita nih. Makin banyak devisa, makin sehat negara kita. Nah itu dia nih penjelasan mengenai devisa secara sederhana bersama saya Rifki Rahman nih. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian makin mengerti nih betapa pentingnya devisa negara itu buat masa depan ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan malas berpikir karena ekonomi itu seru kalau kita ngerti cara menikmati dan mempelajari ekonomi di Indonesia ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.